Sudah Bu Cece? Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik anak-anak semua, sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Nak Sukardi dipimpin doanya. Semuanya bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, semoga dengan diawalinya doa tadi maka kita mendapatkan keberkahan ilmu dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ada yang sakit ya? Tidak, Bu. Tadi pagi sudah sarapan semua? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kalau ada yang belum nanti jam istirahat bisa cari sarapan ya. Baik nak, Ibu absen terlebih dahulu ya. Itu ada satu bangku kosong. Siapa yang nggak masuk ya nak? Kamimi, Bu. Kamimi kemana? Kok 2 hari ini nggak masuk? Ikut jalan-jalan orang tuanya katanya, Bu. Oh begitu, nggak izin lagi sama ibu. Lupa mungkin, Bu. Ya, nanti biarin orang tuanya, biar nggak alpa lagi ya nak ya. Baik nak, selanjutnya kita akan mempelajari materi hari ini. Tapi sebelum kita mempelajari materi hari ini, Ibu mengingatkan kembali materi pelajaran minggu kemarin. Bahwa minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara menjadi pribadi yang jujur dan amanah. Kemudian untuk minggu ini kita akan membahas tentang meyakini Nabi dan Rasul Allah. Tentunya, anak-anak, ketika kita belajar, kita mempunyai sebuah tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Karena materi ini, yaitu tentang meyakini Nabi dan Rasul, tujuan yang akan kita capai diantaranya, setelah mempelajari Nabi dan Rasul, harapan Ibu, anak-anak mampu menjelaskan pengertian Nabi dan Rasul serta perbedaan antara keduanya. Kemudian tujuan yang kedua, anak-anak mengetahui jumlah Nabi dan Rasul serta mampu menghafalkan 25 Nabi yang wajib untuk diketahui. Dan di antara Nabi-Nabi tersebut, siapa saja yang termasuk Rasul Ulul Azmi. Kemudian tujuan yang ketiga, setelah mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak mampu mengidentifikasi dan menceritakan kembali kisah Nabi dan Rasul Ulul Azmi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk menambah semangat belajar kita, yuk kita ice breaking dulu ya. Kita lakukan secara bersama-sama, yaitu dengan tepuk fokus. Ayo nak, kita mulai. Tepuk fokus. Melihat. Mengingat. Fokus. Iya. Dengan ice breaking tersebut, harapan Ibu nanti ketika mengikuti pembelajaran kita jadi lebih fokus lagi. Nanti aja. Selanjutnya, Ibu sampaikan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang pengertian Nabi dan Rasul Allah. Siapa sih Nabi dan Rasul Allah?
Nabi itu adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri, tapi tidak diperintahkan secara khusus untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya, melainkan melanjutkan ajaran Rasul sebelumnya dan diperintahkan untuk membimbing umatnya yang sudah beriman. Ya. Kemudian Rasul itu sendiri adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu dan tugas untuk menyampaikan wahyu tersebut pada umat manusia. Biasanya disertai syariat baru untuk memperbaiki ajaran yang telah menyimpang. Contohnya Nabi Muhammad SAW yang diberi syariat agama Islam untuk memperbaiki akhlak umatnya yang melakukan penyimpangan. Selanjutnya, anak-anak, berapa jumlah nabi yang harus kita ketahui, Nak? Ada yang tahu? Saya Bu Guru, nabi banyak Bu. Ada banyak. Yang wajib kita ketahui berapa ya, Yulidar? Ada 25 Bu. Ada 25 Rasul. 25 nabi. Iya, di sini kita akan mengetahuinya. Berapa jumlah nabi yang sebenarnya? Dalam riwayat Imam Ahmad radhiyallahu an yang bersumber dari pertanyaan Abu Dzar Al-Ghifari tentang jumlah nabi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa ada 124.000 nabi dan 313 rasul yang diutus Allah untuk menyampaikan wahyu. Tetapi hanya 25 nabi dan rasul yang wajib untuk kita ketahui. Sudah hafal anak-anak? Sudah, Bu. Ya Bu. Ya. Bu Guru. Yang hafal baru 3 anak, yang lainnya belum hafal. Jadi untuk memudahkan menghafal, ayo kita dengarkan lagu berikut, kita nyanyi bersama supaya lebih mudah menghafal. Dengerin ya Nak, kita nyanyi bersama ya Nak. Iya Bu Guru. Oke. Bentar Nak. Solid Kids. Ayo nak Bambang. Idris, Soleh. Ibrahim, Ibrahim, Ismail, dan Yusuf, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Yahya, Isa, dan Muhammad itu semua Nabi orang Islam. 25 nabi umat Islam, 25 nabi itu utusan Allah. Ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul, ya Nabi, ya Rasul. Baik, setelah mendengarkan lagu tadi tentang 25 nabi dan rasul, anak-anak, dari ke-25 nabi tersebut ternyata ada nabi yang diberi gelar Ulul Azmi. Ada yang tahu gelar Ulul Azmi itu diberikan ke siapa? Untuk ada 5 Bu. Oh iya, Cece pintar. Ada 5. Kita pahami, kita pelajari ya nak ya.
Gelar ulul azmi diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul yang memiliki ketabahan, kesabaran, dan keteguhan luar biasa dalam menghadapi ujian serta dalam menjalankan dakwah kepada umat mereka. Seperti tadi yang Jeje sampaikan ada 5. Di sini yang pertama yaitu tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah nabi pertama yang mendapat gelar ulul azmi. Beliau diutus untuk menyuruh kaumnya agar meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada tauhid. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Namun hanya sedikit yang mengikuti ajaran Allah, menyelamatkannya dan para pengikutnya dengan membinasakan kaum yang ingkar melalui banjir besar. Di sini Ibu cantumkan gambar ya sejarah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana Nabi Nuh menyelamatkan umatnya atas perintah Allah dengan membuat kapal besar. Kemudian Nabi yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dikenal sebagai bapak para nabi. Beliau diutus untuk menyeru umatnya agar meninggalkan penyembahan berhala dan menyembah Allah yang esa. Nabi Ibrahim menghadapi berbagai ujian berat seperti dilempar ke dalam api oleh Raja Namrud, termasuk perintah menyembelih putranya Ismail. Kemudian Nabi yang ketiga yang bergelar ulul azmi adalah Nabi Musa alaihi salam. Bisa dilihat gambarnya, Nak? Bisa, Guru. Gambar apa itu, Nak? Coba Titik, gambar apa, Tik? Itu Nabi Musa sedang membelah lautan, Bu Guru. Iya, benar sekali. Jadi Nabi Musa menghadapi Fir'aun penguasa yang sangat kejam dan menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Selanjutnya yaitu Nabi yang bergelar ulul azmi adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa diutus kepada Bani Israel untuk mengajarkan Injil dan memperbaiki akhlak mereka. Nabi Isa dihadapkan pada penolakan kaumnya dan berbagai fitnah yang mengancam nyawanya. Namun beliau tetap sabar dan terus menyampaikan ajaran tauhid. Ini ada gambar burung, kemudian ada gambar orang meninggal. Ini bagian dari mukjizat dari Nabi Isa, yaitu menghidupkan burung yang sudah mati atas izin Allah dan menghidupkan orang yang meninggal. Selanjutnya yang terakhir yaitu Nabi yang bergelar ulul azmi adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi terakhir yang diutus kepada seluruh umat manusia untuk menyampaikan ajaran Islam. Nabi Muhammad menghadapi berbagai rintangan termasuk permusuhan dari kaum Quraisy, tekanan fisik, mental, serta penghinaan. Beliau tetap sabar dalam menyampaikan ajaran Islam hingga Islam tersebar ke seluruh dunia dan sampai kepada kita. Baik, anak-anak, setelah Ibu sampaikan tadi tentang Rasul dan Nabi dan Rasul yang termasuk ke dalam ulul azmi, maka selanjutnya akan Ibu bagi kelompok. Kelompoknya terdiri dari 5 kelompok. Akan Ibu acak, Ibu pilih secara random karena di sini ada 30 siswa, maka silahkan kalian berhitung untuk menentukan kelompoknya yang mana. Sudah, Nak? Kalau sudah silahkan yang tadi hitungan nomor 1 silahkan berkumpul di nomor 1 yang urutan, atau hitungan nomor 2 silahkan berkumpul di kelompok nomor 2. Kemudian di sini Ibu punya kertas undian 5
nabi yang termasuk ulul asmi. Silahkan ketuanya mengambil undiannya untuk menentukan kalau nabi atau rasul siapa yang akan didiskusikan di dalam kelompok kalian. Nah, kalau sudah Waktunya 2 menit lagi ya, 2 menit lagi. Kalau sudah masing-masing melihat nabi atau rasul ulul asmi, silahkan kalian menggali lebih dalam lagi informasi terkait nabi ulul asmi, diantaranya tantangan yang dihadapi oleh para nabi dan mencari tahu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para ulul asmi berdasarkan pemaparan tadi gambar yang sudah Ibu tampilkan. Baik, Nak. Untuk waktu diskusi sudah selesai, sekarang kita akan mempresentasikan. Kelompok 1, silahkan dipresentasikan. Alhamdulillah, luar biasa hasil presentasinya, cukup bagus. Ya, kelompok 2, bagus, kasih aplaus. Selanjutnya, ya, karena kelima kelompok sudah maju semua, maka di sini Ibu akan menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, dengan meyakini Nabi dan Rasul Allah, maka diharapkan kita dapat menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah atas petunjuk melalui ajaran yang dibawa oleh para Nabi dan Rasulullah. Yang kedua, setelah kita mempelajari, kita memiliki motivasi untuk meneladani akhlak mulia dan perjuangan para nabi dan rasul dalam menyampaikan kebenaran. Yang ketiga, yaitu supaya kita meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan kesadaran untuk mengikuti ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan yang terakhir, yaitu dengan mempelajari materi tentang Rasul Ulul Asmi tadi, maka sikap sabar, amanah, jujur, dan istiqomah dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Baik anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup. Alhamdulillah cukup. Kalau begitu Ibu bagi tugas rumah ya, supaya kalian bisa mengerjakan tugas secara mandiri. Silakan diambil KPD-nya untuk dikerjakan di rumah. Iya, Baik, Bu Nak. Guru. Materi kita hari ini sampai di sini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Dipimpin oleh Sukardi tadi ya yang mimpin ya. Silakan Sukardi dipimpin kembali. Masih ke kamar mandi, Bu, belum kembali, Bu. Kamar mandi. Kalau gitu Nak Bambang, silakan Nak Bambang dipimpin doa. Supaya Siap, kita Bu. bisa dapat keberkahan ilmu hari ini. Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak untuk pertemuan kali ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Kalau ada salah Ibu minta maaf. Silakan kembali ke rumah kalian masing-masing. Salam hormat, salam sayang Ibu untuk keluarga kalian di rumah. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.